Kami siap untuk
Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu, menyerahkan hidup kami. Tuhan, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, menuntun kami dengan hikmat-Mu untuk menangkap rema yang Engkau sampaikan dalam hidup kami, Tuhan. Pujilah nama-Mu, kami sambut berkat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom guys, pada hari ini kita mau mendengarkan renungan dengan judul yang masih berhubungan dengan hari kemerdekaan kita. Karena bulan ini, bulan Agustus, momen-momen kemerdekaan masih terasa. Jadi judul renungan kita adalah jas merah. Ada yang tahu jas merah? Ya betul. Jas merah itu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya merenungkan firman apa yang cocok dengan tema gereja kita pada bulan-bulan ini, yaitu Yesusku penghiburku. Dan tiba-tiba Tuhan memberi hikmat kepada saya. Coba pikirkan sesuatu yang masih berhubungan dengan momen kemerdekaan bulan ini. Tuhan mengarahkan hikmatnya dengan searching ya di mbah Google. Dapatlah satu pernyataan yang luar biasa dari seorang proklamator bangsa kita, pemimpin awal bangsa kita, presiden pertama Republik Indonesia ini, Bapak Insinyur Soekarno. Dalam pidatonya, yaitu pernyataan jas merah. Mengapa jas merah masih didengungkan hingga saat ini? Jas merah menjadi satu pernyataan yang membuat bangsa Indonesia masih tetap kuat, tetap maju dan bersatu sampai saat ini. Dalam salah satu situs yang saya dapatkan, yaitu Kompasiana Beyond Blogging, dituliskan bahwa jas merah menjadi istilah yang memotivasi bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk mengisi kemerdekaannya dengan membangun bangsa dan negara, serta jangan melupakan dan meninggalkan hakikat dasar perjuangan yang sudah diletakkan dalam komitmen yang termaktub dalam filosofi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan jas merah membuat bangsa Indonesia akan terus mengingat untuk menghayati dan memahami sejarah perjuangan bangsa ketika para pejuang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk merebut kemerdekaan dari kaum penjajah. Dengan adanya jas merah, bangsa Indonesia akan terus bersemangat bersatu menjadi sebuah bangsa yang terus maju di tengah situasi yang tidak baik sekalipun. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga memiliki pernyataan ini dalam firman Tuhan. Coba kita buka dalam Ulangan 4 ayat 9a. Mari kita buka Alkitab kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Ulangan 4 ayat 9a. 1, 2, 3. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan kau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Jelas sekali bahwa kita juga memiliki pernyataan ini di dalam firman Tuhan. Pernyataan ini terus diulang-ulang sama seperti pernyataan dalam kemerdekaan yang terus didengungkan, agar kita tidak pernah melupakan siapa Dia yang telah menyelamatkan hidup kita dan terus menyertai hidup kita. Ada dua sikap penting yang terus harus diingat oleh anak-anak muda, ya, anak-anak muda, agar tidak melupakan Tuhan. Yaitu pertama, mengingat pengalaman pribadi dengan Allah atau MPDA. Jangan lupakan apa yang pernah dilihat oleh mata dan ingat seumur hidupnya. Tertulis tadi dalam ayat 9 tadi, ya.
Tapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Ya, ada banyak hal yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita, seperti karya keselamatannya, salib, perlindungan, penyertaan, penjagaan, hidup kecukupan, bahkan kelimpahan terus-menerus hadir dalam hidup kita. Contohnya saja, kita hadir, kita ada sampai saat ini adalah bukti bahwa Tuhan bekerja terus-menerus dalam hidup kita. Ini merupakan sejarah yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dan bersemangat untuk menggapai masa depan yang penuh harapan bersamanya. Jika kita ingin menyerah dalam suatu proses menuju kesuksesan kita, terus pandang salibnya dan ingat bahwa hari kemarin Tuhan sudah tolong, hari ini Tuhan juga bisa tolong. Kenapa banyak anak-anak muda gagal di luar sana? Ya. Jawabannya karena mereka tinggi hati. Yuk kita baca dalam Ulangan 8 ayat 14. Saya bacakan dan bagi kita semua dan yang lain menyimak. Ulangan 8 ayat 14. Jangan kau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi mereka yang gagal adalah orang-orang yang tinggi hati. Ya. Kenapa? Karena mereka mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Apa upah dari mengandalkan kekuatan diri sendiri? Kehancuran, kebinasaan, dan kegagalan. Dengan mengingat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, kita akan dibuat rendah hati untuk terus mengandalkan Tuhan. Dan dahsyatnya kita akan mengalami penghiburan, penguatan, dan bersemangat untuk berusaha lagi. Oleh sebab itu penting sekali kita mengalami terus pengalaman pribadi dengan Tuhan setiap harinya. Kita jangan menolak, kita jangan tinggi hati untuk mengalami proses. Mungkin hari ini susah, kita harus terus berjuang, alami proses dari Tuhan. Maka hari esok kita akan mengingat hari ini bahwa hari ini telah mampu. Besok kita akan mampu bersama dengan Tuhan. Yang kedua, waktu pribadi dengan Allah atau WPDA. Kita baca dalam Ulangan 4 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan bagi kita semua. Sedangkan kamu sekalian berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup sampai hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Sama seperti kutipan yang saya bacakan di awal tadi, jangan lupakan dan meninggalkan hakikat dasar perjuangan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber atau catatan sejarah untuk membuat bangsa Indonesia tetap kembali bersemangat lagi dalam mencapai kemajuannya. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita ingin terus bersemangat dalam mencapai masa depan yang penuh harapan, kita harus terus-menerus membaca, merenungkan, dan melakukan apa yang dicatatkan dalam catatan sejarah kita, yaitu Alkitab, yang berisi seluruh perbuatan ajaib Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dengan WPDA, kita akan terus-menerus mengalami perbaharuan, diubahkan, diteguhkan, dipulihkan menjadi pribadi yang kuat dan dalam menjalani hidup ini. Jika kita sedang hadapi masalah, maka firman Tuhan itu akan menguatkan, menghibur hati kita sehingga kita akan bersemangat lagi. Ingat, ya, firman Tuhan sangat penting bagi hidup kita. Orang yang mengandalkan Tuhan, ya, akan mengalami keberhasilan. Ya, dalam mencapai keberhasilan tidak mudah. Ada proses yang harus dijalani, ya, proses yang harus dilalui. Ya, ketika kita tidak mampu menjalani proses itu, ingat, dampak dari WPD adalah firman Tuhan itu akan menguatkan hidup kita untuk terus bersemangat lagi menjalani proses untuk mencapai masa depan yang penuh
harapan. Sebab itu teman-teman, sangat penting sekali bagi kita untuk jas merah. Sangat penting bagi kita untuk terus menanamkan di dalam hidup kita pernyataan jas merah ini. Ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah di dalam hidup kita, ya, tentang Tuhan yang terus menyertai hidup kita. Ingat, ada 2 sikap penting agar kita terus alami penghiburan dan penguatan dalam menjalani kehidupan, yaitu MPDA dan WPDA. Kedua sikap ini merupakan sikap orang-orang yang tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidupnya. Ingat, orang-orang yang tidak melupakan Tuhan akan mengalami keberhasilan. Oleh sebab itu, teman-teman, ingat jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah tentang perbuatan ajaib Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang singkat ini. Biarlah Tuhan, apa yang telah ditaburkan bisa tertanam dalam hati kami, sehingga kami tetap mengalami kekuatan yang baru terus-menerus dalam menjalani hidup kami, Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yaitu aku diberkati. Kita akan berdoa. Mari kita akan satukan hati. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pada anak-anak kaum muda. Tuhan, tolong mereka supaya mereka senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran.
Jauhkan dan lindungi mereka Tuhan dari pergaulan yang menyesatkan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka, agar mereka bangkit sebagai pahlawan-pahlawan muda, dan mereka boleh menjadi terang bagi generasi muda, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kaum muda ke dalam tangan kuasa-Mu. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dan biarlah kasih sayang dari Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Dan biarlah engkau akan menerima masa depan yang penuh harapan yang sudah dijanjikan Allah kepadamu. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.